Jadi masjid itu lebih usable, lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak muda. Termasuk nanti mungkin di masjid ada meja jodoh. Jadi siapa yang pengen mencari pasangannya, jangan kepoin Instagram dulu, kepoin masjid. Lo masih sendiri ke masjid deh gitu. Bukan lo jangan ke masjid, ntar sendiri terus. Bukan, sebaliknya. Karena terlalu asik beribadah jadi gak mikirin nikah kan. Gak, sekarang gara-gara ke masjid jadi pengen nikah. Kenapa sih kamu jadi pengen nikah gitu? Sering ke masjid. Nah itu berarti masjid benar-benar menyediakan kebutuhan anak muda. Lagi ngomongin itu, gimana masjid itu menyediakan fasilitas main. Segala macam, panjat dinding lah. Terus basket. Apalagi kalau bola kayaknya agak kegedean ya. Futsal lah minimal, skate, BMX, parkour yang mungkin kalau parkour BMX skate ini masih satu karakter. Apa aja lah termasuk bela diri, bela pasangan. Bela diri udah gak zaman sekarang, bela pasangan. Itu yang lagi kita omongin pas lagi di Loop Station. Udah ya, segitu doang, gak penting sih. Nah, malam ini saya pengen bahas tentang salah satu mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari momentum Sumpah Pemuda. Dan karena saya lagi ngebahasnya dalam momen taklim, maka akan coba dikaitkan dengan versi sejarah Islam. Walaupun sejarah bangsa kita tidak berbenturan dengan sejarah Islam, sehingga tidak perlu dibentur-benturin. Oh, sejarah Islam gak ada hubungannya dengan Indonesia. Ada tetap Islam, Indonesia atau agama apapun yang yang diakui di Indonesia tetap selalu ada kait-mengait dengan sejarah bangsa ini, termasuk agama Islam. Nah, kita akan bahas apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari Sumpah Pemuda dari angle Al-Quran, hadis, sejarah Islam, agama, dari angle syariah. Mungkin salah satu nih yang paling menonjol dari teks Sumpah Pemuda itu adalah kata bersatu atau kata satu. Dalam bahasa kita mungkin gampangnya persatuan lah. Itu salah satu yang paling menonjol dalam teks Sumpah Pemuda. Dari bait pertama udah ngomongin tentang persatuan, bahasa, bangsa, tanah air dan seterusnya, bersumpah untuk bersatu. Jadi menurut saya terjemahan sumpah di depan calon mertua itu terjemahan yang paling dekat dengan makna Sumpah Pemuda. Dalam satu angle ya. Kenapa? Gak mau lagi sendiri-sendiri. Gak ada lagi gelas saya, gelas kamu, tapi gelas kita. Gak ada lagi naik mobilnya sendiri-sendiri, tapi boncengan motor berdua. Kalau perlu bawa jas hujan satu aja, jangan dua. Tapi kupluknya dua gitu ya, puncutnya. Maksudnya kata bersatu di dalam Sumpah Pemuda itu adalah kata kunci yang kayaknya menurut saya perlu kita angkat lagi nih. Dan alhamdulillah anak muda Bandung udah mampu menerjemahkan itu dalam realita konkret banget nih, anak muda Jawa Barat. Salah satunya kita bisa ngelihat teman-teman dari anak-anak motor, ada Briges, ada XTC, ada GBR, ada Moonrakers, mereka udah bareng nih. Kayaknya dari dulu sih udah bareng, saya aja yang kayaknya kurang update. Tapi alhamdulillah udah bareng di masjid sekarang teh. Tetap memakai pakaiannya sendiri-sendiri, anak Briges dengan pakaian Brigesnya, anak XTC dengan pakaian XTC-nya, udah mau bareng. Dan ke depan kalau saya punya mimpi, pengen bareng juga antara teman-teman anak-anak Viking, Jackmania, Aremania, dan Bonek. Amin ya. Kita ke Malang, kita ke Surabaya, kita ke Bandung, kita ke Jakarta, ini bisa bareng nih. Duduk dalam satu majelis, minum kopi bareng, satu gelas berempat. Mudah-mudahan itu terwujud. Alhamdulillah teman-teman Viking sekarang udah luar biasa. Panglimanya aja udah belajar tahsin ya. Kemarin teh Panglima udah belajar tahsin. Yang di bawah-bawah jadi gurunya, guru ngajarin tahsin kepada Panglimanya. Bisa kayak gitu ya.
Teman-teman dari Briges juga udah banyak yang belajar ngaji di Al-Latif, teman-teman XTC, Moonrakers, GBR. Ini sebuah gebrakan untuk menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam terjemahan konkret, bukan sekedar slogan. Kalau diperingati, baca lagi teks Sumpah Pemuda, itu keren. Tapi kalau nggak diterjemahkan dalam realitas, dalam kegiatan-kegiatan yang konkret, kayaknya kita baru bicara slogan dan itu mudah. Jangan ngelihat loyalitas seseorang dari meneriakkan slogan. Bisa jadi orang yang paling tegas, paling keras meneriakkan Allahu Akbar atau La ilaha illallah, belum tentu dia yang paling loyal terhadap agama, belum tentu. Walaupun itu juga sebuah kebaikan. Karena sekarang banyak banget kan yang menggunakan slogan-slogan Islam, tapi kemudian diplesetin. Bisa untuk keuntungan pribadi bisnis. Kayak terakhir ada berita akun-akun yang mengatasnamakan kemanusiaan Suriah dan Palestina. Tapi ternyata itu sebuah modus penipuan. Udah dapat ratusan juta tuh. Kirim ke rekening ini dan seterusnya. Banyak yang posting. Ternyata itu akun-akun yang bukan lembaga-lembaga sosial. Tapi pakai slogan, ada kalimat la ilaha illallah, manggilnya akhi, antum, ana dan seterusnya. Kan ini kalimat-kalimat yang kesannya kayaknya udah paling bold lah, udah bukan light lagi tuh. Ternyata nggak kayak gitu. Orang belum tentu yang paling setia kepada bangsa Indonesia adalah yang paling keras meneriakkan Indonesia Raya, walaupun itu sesuatu yang membanggakan. Coba terjemahin semua slogan-slogan itu dalam bentuk konkret. Slogan la ilaha illallah dalam bentuk konkret amal soleh. Slogan hasbiyallah dalam bentuk konkret. Salah satu hasbiyallah konkret apa teman-teman? Hasbunallah deh, jangan hasbiyallah. Hasbiyallah mah jomblo ya. Nih ya, bedanya jomblo sama yang udah nikah. Kalau jomblo ngomongnya hasbiyallah, kalau udah nikah hasbunallah. Tahu artinya? Hasbiyallah cukup buat saya Allah. Kalau udah nikah cukup buat kami Allah. Beda kan? Teman-teman rata-rata hasbiyah atau hasbuna ya? Kalau saya hasbunah, nanya panjang lagi tuh, nah gitu ya. Maksudnya udah lama. Nah hasbunallah, apa terjemahan konkret dari hasbiyallah atau hasbunallah? Kalau ngomong kayak gitu mah gampang, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Gampang ngomonginnya, tapi menerjemahkannya dalam bentuk yang realitas konkret. Salah satunya berani menikah walaupun belum punya pekerjaan. Itu hasbiyallah banget tuh. Ketika ditanya, kamu mau ngasih makan apa untuk anak saya? Nasi pak. Sama kan ngasih makan nasi mah ya? Gimana cara ngasih makannya? Allah yang memberi makan. Calon mertuanya juga, kalau Allah dilibatin saya udah gak berani nolak, udah terima aja. Nah ini berarti hasbunallah nih. Terjemahan dari slogan kalimat hasbiyah atau hasbunallah. Kalau ngomongin hasbunallah doang mah gampang. Sama kayak kita bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pas lewat kuburan bulu kuduk segala merinding gitu ya. Berarti belum menerjemahkan. Coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba duduk di kuburan sendiri malam Jumat Kliwon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ada suara-suara yang kayak gitu, apakah kita jadi takut atau jadi gemetar atau jadi kabur? Nah di situ terjemahan yang paling konkret. Ini artinya membaca slogan gampang, menerjemahkannya yang susah. Dulu para pendahulu kita membaca slogan teks Sumpah Pemuda diterjemahkan dan konkretnya apa? Mereka benar-benar berjuang bersatu untuk menegakkan Indonesia merdeka. Sekarang kita terjemahin deh Sumpah Pemuda itu. Jangan cuma baca teksnya doang. Alhamdulillah teman-teman motor udah ngebuktiin tuh. Jadi kita belajar sama mereka tentang persatuan. Mereka udah ngebuktiin menghilangkan ego-ego kelompok atau pribadi demi kemaslahatan bersama, yaitu persatuan di antara anak-anak motor. Sehingga kalau dulu orang menyebutnya geng motor, mungkin sekarang udah gak perlu disebut kayak gitu, karena udah jadi justru guru kita dalam belajar tentang persatuan. Oknum mah ada aja, orang Islam juga ada yang udah taat, ada yang masih belajar, ada yang cuma modus kan ya, macam-macam. Itu mah oknum. Tapi secara umum alhamdulillah ini sebuah gebrakan. Persatuan teman-teman. Cuman yang perlu kita coba realize tentang makna persatuan, banyak orang menerjemahkan persatuan itu artinya satu tubuh.
satu tubuh. Artinya nggak boleh berbeda pakaian, nggak boleh berbeda nama, nggak boleh berbeda kelompok, harus jadi satu kelompok. Kayaknya kalau persatuan diterjemahkan dengan terjemahan kayak gini, susah bersatu. Nggak boleh lagi pakai baju adat, susah kan? Nggak boleh lagi pakai bahasa daerah, susah. Ternyata bersatu itu bukan cuman menghilangkan identitas kita, kemudian memakai baju yang sama putih semuanya, bukan. Yang dimaksud dengan bersatu menurut Al-Quran, satu hati. Kalau dalam bahasa Iklan, one heart. Satu hati. Itulah bersatu dalam konsep Al-Quran. Nanti teman-teman bisa baca di surat Ali Imran 103. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'amatihi ikhwana. Maka Allah mempersatukan hati kalian. Jadi Allah gak mempersatukan, gak boleh lagi ada istilah kabilah. Tetap aja kabilahnya dipakai. Abu Bakar dari kabilahnya Bani Taim, Umar pakai nama kabilahnya, bahkan Nabi Muhammad pakai nama kabilahnya. Orang Arab tetap mengaku sebagai orang Arab, orang Ajam mengaku sebagai orang Ajam. Cuman terus makna persatuannya apa? Hatinya yang bersatu. Jadi kalau kita pengen menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam makna kekitaan, kita belajar satu hati kepada saudara kita. Apa makna satu hati? Makna satu hati dalam bahasa Islam adalah wahdatus syu'ur, punya perasaan yang sama. Punya perasaan yang sama. Kayak kata Nabi, orang mukmin itu seperti satu tubuh. Satu tubuh di sini bukan berarti satu organ, beda satu organ sama satu tubuh. Yang kita terjemahkan selama ini tuh bersatu berarti satu organ. Semuanya harus jadi tangan, gak bisa. Kalau semua jadi tangan namanya bukan tubuh kan ya. Dan gak bisa ngapa-ngapain, cuma ada tangan doang. Sepotong tangan ngapain, gak bisa kan ya. Sehelai rambut gak bisa ngapa-ngapain kan. Nah ternyata baru bisa ngapa-ngapain kalau jadi satu tubuh, bukan satu organ. Nabi mengatakan kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Satu tubuh itu ada sekian puluh bahkan ratusan organ. Sendi kita aja ada ratusan. Terus bersatunya dari angle mana nih? Kalau satu tubuh tapi beda-beda organnya. Kata Nabi, idzashtaka udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Kalau salah satu organ tubuh itu ada yang rasa sakit, maka seluruh organ tubuh itu akan ikut merasakan as-sahru wal huma, gak bisa tidur dan panas dingin. Wahdatus syu'ur, innamal mu'minun ikhwah. Wahdatus syu'ur, satu perasaan. Artinya ta'liful qulub, hatinya yang bersatu, bukan organisasinya. Organisasinya tadi tetap namanya Brigas, nggak digabung. Brigas gabung sama XTC, BX apa misalnya, BX GM, Brigas XTC Moonrakers, GBR Moonrakers, nggak perlu. Tetap aja namanya dengan nama-nama sendiri-sendiri. Viking, Jackmania, bonek, Aremania. Terus yang bersatu di bagian mana? Bajunya nggak usah disamain. Yang biru tetap biru, yang kuning tetap kuning, dan seterusnya. Terus beda, yang samanya apa? Samanya perasaan. Wahdatus syu'ur, udah sehati. Sama kalau kita dengan pasangan kita. Gimana jadi satu? Susah kan? Satu hati. Kalau udah satu hati, udah one heart, itu udah muncul yang namanya kepekaan. Sudah muncul namanya wa'yun, peka tuh. Duh, kenapa saya nggak tenang ya? Soalnya dia lagi ada masalah. Wah, satu hati nih. Jadi sebelum satu tubuh, satu hati dulu. Karena kalau nggak satu hati, nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga dakwah, salah satu misi dakwah itu adalah fannun li ta'lifil qulub. Itu definisi dakwah. Seni membujuk hati. Sehingga dalam konsep dakwah Islam, la ikraha fiddin, nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa. Kita nggak boleh maksa orang masuk Islam dengan cara gini. Ada teman kita non Muslim sakit, udah gitu nggak mampu berobat. Terus kita bilang sama dia, gua bantu aja deh lo untuk berobat ke rumah sakit, semua biaya gua yang tanggung. Tapi syaratnya lo masuk Islam ya. Itu namanya ikrah, nggak boleh dalam agama. Itu namanya ikrah, memaksakan orang masuk Islam, itu nggak boleh. Terus gimana dong caranya? Ya udah bantu aja. Kalau mau ngajak dia masuk Islam nggak boleh pakai syarat.
Misalnya habis kita bantu, dia udah sehat, bukan hutang, udah kita ikhlasin. Kapan-kapan ketika udah normal, kita ajak pelan-pelan, kita mungkin bisa diskusi tentang agama, kita bisa tunjukkan akhlak Islam. Dia masuk Islam karena kerelaan hatinya, itu baru namanya dakwah. Tapi kalau kita bilang, kalau lo gak masuk Islam, lo masuk neraka lo, habis lo dimakan sama malaikat. Enggak. Bukan begitu cara berdakwah. Makanya dalam Islam, dakwah Nabi itu selalu diawali dengan kalimat basyiron wa nadhiron. Basyiron artinya berita gembira, nadhiron peringatan. Enggak pernah nadhiron wa basyiron. Pasti basyiron dulu baru nadhiron. Yang menggembirakan, yang menyenangkan. Jadi yang diomongin itu yang seru-seru, yang asik-asik. Dan bukan bukan modus, emang benar. Islam itu banyak hal-hal yang nyaman, banyak hal-hal yang indah. Artinya hatinya yang dibujuk. Ta'liful qulub. Sehingga orang yang sedang dibujuk hatinya dalam konsep fikih dikenal dengan istilah mu'allaf. Mu'allaf itu bukan orang baru masuk Islam, teman-teman. Itu mah terjemahan Indonesia banget lah. Di Indonesia kan mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Padahal dia udah masuk Islam 10 tahun yang lalu masih disebut dia itu mu'allaf loh. Bukan itu arti mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang lagi dibujuk hatinya supaya mau berhijrah, supaya mau masuk Islam. Jangan-jangan kita mu'allaf. Kenapa ke masjid? Soalnya tadi ada pembagian sembako. Mu'allaf. Kenapa ke masjid? Habis baterai. Mu'allaf. Kenapa ke masjid? Ada yang lagi dikecengin. Mu'allaf tuh. Ya, kenapa hatinya masih dibujuk untuk mau beramal soleh. Tapi yang udah ke masjid dengan kesadaran, yang udah senang bantu orang lain tanpa ada modus apapun, itu bukan mu'allaf. Orang yang masuk Islam taat sama Allah dengan kesadarannya bukan mu'allaf, muslim. Walaupun baru sedetik dia masuk Islam, sehari, sejam, tetap aja muslim. Tidak ada bedanya dia dengan kita yang Islamnya dari sejak lahir, nggak ada. Sehingga di sini kita coba renungkan teman-teman. Oh, berarti bersatu itu adalah bersatunya hati. Sehingga gara-gara kita paham ini, jangan sampai kita menuduh orang lain berpecah belah, menuduh orang lain nggak mau bersatu hanya gara-gara nggak mau satu organisasi. Wah, anti persatuan nih, gara-gara gak mau barengan dalam satu organisasi. Belum tentu. Selama dia tetap mencintai kita, empati, respect sama kita, maka itu persatuan. Walaupun organisasinya bisa beda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena persepsinya berbeda. Kalau pikiran susah disatuin. Tapi kalau perasaan bisa. Pikiran susah. Dimanapun saling mencintai, tetap aja persepsinya kadang-kadang beda. Nanti coba deh kalau udah pada nikah. Teman-teman jangan memaksa istri itu harus sefaham sama suami. Susah. Toh Nabi juga dengan istri beliau yang pada soleha, gak harus selalu sama pemikirannya. Menurut Nabi kayak gini, menurut istrinya kayak gitu. Tapi kalau satu perasaan bisa banget. Sehingga kata Allah, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan perasaan kalian. Menyatukan hati kalian. Dan kalau kita baca lagi di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang anak muda yang melakukan sebuah gebrakan di Yordania, yang awalnya masyarakatnya itu jahiliyah, banyak kezaliman, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menzalimi yang lemah, muncullah sekelompok kecil anak muda, lagi-lagi anak muda nih. Apa bahasa Allah? Wa rabatna ala qulubihim, maka kami pun mengikat hati mereka. Bukan kami satukan mereka dalam satu organisasi, bukan. Wa rabatna ala qulubihim, kami pun mengikat hati mereka. Sehingga gara-gara sudah terikat hatinya, rabitatul qulub, makanya ada juga istilahnya dalam dakwah itu doa rabithah. Doa meminta supaya diikatkan hati. Kalau hatinya udah terikat, hatinya udah terbujuk, hatinya udah nyatu, yang lain mah gampang. Sehingga yang perlu kita terjemahkan secara konkret dari teks Sumpah Pemuda adalah teman-teman, jaga hati teman kita, jaga perasaan teman kita, empati, respect, faham tentang apa yang membuat orang lain tersinggung, sakit hati dalam segala urusan, termasuk lewat sosmed, dalam bergaul, ketemu sama teman, di jalan, jaga perasaan orang lain. Itu makna dari persatuan. Karena kalau kita nggak jaga perasaan orang lain, kita mau ngomongin program, ngomongin wacana, ngomongin wawasan, gagasan, ngomongin organisasi apapun, nggak akan pernah bisa, nggak akan berhasil kalau hatinya udah terpecah belah.
Mau dibujuk dengan apapun nggak bisa kalau hatinya nggak nyambung nih. Ngomongin gagasan pembangunan, ekonomi segala macam yang rumit-rumit yang kita juga mikirnya pusing gitu ya. Susah kalau hatinya tidak bersatu. Ngomongin tentang gimana Bandung ini menjadi kota juara gitu, kalau misalnya hati kita masih saling dengki, saling curiga, nggak menghargai perasaan orang lain, susah. Nggak usah jauh-jauh keluar, di dalam rumah tangga aja susah untuk bisa survive dari satu masalah kalau kita tidak bersatu hati. Udah nggak ada lagi rasa sayang. Makanya Nabi SAW salah satu misi beliau ketika hijrah ke Madinah membuat sebuah gebrakan baru adalah bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor. Namanya tetap aja beda. Sumpah Pemuda dalam makna kekinian, yuk kita sama-sama saling menjaga perasaan, menjaga hati. Yuk kita wihdatus syuur, satu perasaan di antara bangsa Indonesia atau anak-anak muda Indonesia. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallahu li walakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kesimpulan dari sesi yang pertama ketika kita ngomongin tentang Sumpah Pemuda, salah satu warisan Sumpah Pemuda yang harus kita jaga dengan baik itu adalah warisan persatuan. Dari persatuan yang diawali dengan Sumpah Pemuda itulah akhirnya bangsa Indonesia itu bangkit
dan puncaknya kemerdekaan kita di tahun 1945. Jadi persatuan itu adalah amanah warisan dari orang tua kita, dari kakek nenek moyang kita, dari pendahulu kita bangsa Indonesia, sehingga itu menjadi salah satu di antara misi kita sebagai anak muda adalah persatuan. Terus ketika kita ngomongin persatuan, saya pengen menerjemahkan persatuan itu dari angle Al-Quran dan hadis, karena memang persepsi yang paling ideal itu adalah persepsi Al-Quran. Jadi kalau kita pengen ngebangun cara berpikir, pakai Al-Quran sebagai model berpikir kita. Tentunya kita harus belajar lebih dalam lagi nih, sampai terbangun persepsi Al-Quran. Nah, dalam persepsi Al-Quran, yang namanya persatuan itu tadi bukan satu organ atau organisasi, bukan satu model, bukan satu bentuk, tapi persatuan itu adalah satu hati. Justru keragaman bentuk itu ketika satu hati menjadi sebuah kekayaan. Dan itulah Islam. Sehingga kalau kita pengen ngelihat Islam dalam bentuk fisik, lihatlah keragaman para sahabat. Ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang orang kota, ada orang kampung, badui, ada yang terpelajar, ada yang budak, ada yang karakternya keras, ada yang lemah lembut. Apakah sebagian itu benar, yang lain salah? Enggak, semuanya tepat. Dan ketika semuanya diwadahi dalam Islam, maka menunjukkan kesempurnaan Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian. Di situ ada Abu Bakar yang lembut, di situ ada Umar yang keras, di situ ada Ali yang zuhud, di situ ada Utsman yang kayaknya hidupnya tuh kayak mewah gitu. Saya nggak mengatakan cinta dunia, tapi memang penampilannya menarik. Utsman juga nggak pernah pakai baju lecek. Tuh Utsman. Ali bajunya cuma 2 helai, satu dicuci, satu dipakai. Yang satu ini nanti dicuci, yang lain dipakai kalau udah kering. Coba, beda banget kan? Terus kita mau ngikutin yang mana nih? Yang mana aja? Sambil menghargai yang lain. Ada teman, gua mah pengen kayak Utsman. Enggak, jangan bilang, cinta dunia lo. Enggak. Ada teman kita yang pengen, saya mah kayak Ali aja, yang sederhana dan tidak sombong, rajin menabung misalnya. Ya udah, mangga aja. Kayak Ali, saya pengen kayak Abu Bakar. Kenapa? Gak mau ngambil gaji. Keren, jangan sampai kita udah ada orang gak mau ngambil gaji, dihujat, diomongin ini pencitraan segala macam. Ada yang kayak Umar, menerima gaji tetapi sewajarnya. Ada yang kayak misalnya Umar bin Abdul Aziz. Ada yang kayak macam-macam para sahabat. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang malah sahabat-sahabat yang menghabiskan usianya dengan ilmu sampai gak menikah misalnya. Semua ini pilihan. Tetapi ada satu kesamaan di antara mereka. Hati mereka sama. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi, dengan nikmat ta'liful qulub, nikmat hati itu akhirnya ikhwana, jadilah mereka bersaudara. Ngelihat temannya tuh kayak ngelihat adiknya, kakaknya. Enggak ngelihat semua temannya, dilihat mantan. Kan berat ya. Misalnya, mantan gua nih. Kayak ada sesuatu yang ganjel gitu di hatinya. Jangan. Walaupun gak semua mantan itu musuh. Sebagian sih. Berat ngomongin mantan. Nah, jadi persatuan itu adalah satu hati. Ini menurut Al-Quran. Warabatna ala qulubihim, maka kami ikat hati mereka. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Anak-anak muda dengan latar belakang yang beda-beda. Ashabul Kahfi itu nggak semuanya sama, bukan dari satu komunitas terus tiba-tiba bikin gerakan, enggak. Mereka beda komunitas. Ada anak pejabat di situ teh, ada anak orang biasa. Kalau bahasa kita dari berbagai macam permainan anak muda. Melakukan kerja bareng, kenapa? Karena warabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Baru idqamu faqalu rabbunallah. Setelah hatinya udah keikat, baru qamu itu dalam bahasa kita bangkit. Idqamu faqalu, baru mereka bangkit dan meneriakan slogan yang sama. Tapi tidak diawali dengan slogan, diawali dengan hati. Baru bangkit,
qalu, mereka teriakan slogan itu, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Lalu ketika ada masalah, mereka kompak gitu. Satu kata, tidak saling menyalahkan. Kenapa? Udah satu hati. Ini yang harus kita coba ramein lagi nih teman-teman. Belajar wahdatus syu'ur. Kalau nggak bisa jadi hashtag karena susah bahasa Arabnya, ini gimana nulisnya nih? Pakai in segala kan, daripada nggak jelas kan ya. Hashtag paling nggak jelas tuh. Ya udah hashtagnya susah juga kalau One Heart jadi kayak iklan nih. Apa aja deh? Hashtagin nih, viralkan satu hati di antara bangsa Indonesia. Ini warisan dari Sumpah Pemuda. Nah, itu sesi pertama tadi. Sekarang sesi kedua, saya pengen ngebahas gimana cara kita menjaga wahdatus syu'ur. Hatinya bisa tetap satu. Gimana caranya kita membangun sebuah perasaan yang sama antara kita dengan saudara kita. Analoginya sederhana. Analogi cowok cewek aja. Gimana biar dia punya perasaan ke kita? Caranya gimana? Gak tahu caranya? Pantesan ya, aduh. Wah, harus saya sharing juga nih, rahasia-rahasia dulu. Caranya kalau kita pengen bangkitin rasa sehati, ada dua. Pertama, ra'fah, kedua, rahmah. Ini konsep Al-Quran ya, nanti saya terjemahin. Pertama, ra'fah, kedua rahmah. Apa ra'fah? Ra'fah itu peka. Gara-gara kepekaan inilah jadilah kita orangnya pengertian. Kalau kita nggak punya kepekaan, nggak pengertian. Peka gitu. Kalau telepon jangan lama-lama. Kalau ini dalam analogi ya, jangan lakukan. Nanti saya disalahin lagi. Analogi doang nih. Kita peka, oh kayaknya dia lagi kurang sehat. Langsung datang-datang bawa Panadol. Kayaknya dia masuk angin, datang bawa antangin. Peka. Oh dia romantis banget ya, orangnya peka banget, tahu banget saya lagi gimana. Kayak Nabi tuh peka banget sama Aisyah. Kalau Aisyah wajahnya udah humairah, kemerah-merahan, pasti Aisyah lagi malu. Sampai Nabi pekanya ke Aisyah, cara manggil aja Nabi peka. Aisyah lagi marah sama Aisyah lagi senang, itu beda manggilnya. Kalau Aisyah lagi senang, Aisyah tuh akan kalau lagi senang tuh ngomongnya wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Kalau Aisyah lagi ngambek, Aisyah akan bilang wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Nabi tahu itu tuh. Makanya Aisyah pernah nanya, Nabi gitu. Kalau orang sekarang manggilnya Bibi gitu ya. Abi kalau sekarang mah ya. Terlalu soleh, Abi, papa lah. Yang ujung-ujung. Tadi semuanya pencitraan nih yang benar nih. Yang kata Aisyah ke Rasulullah, yang kamu tahu nggak aku kalau lagi ngambek atau lagi nggak ngambek? Tahu kata Nabi. Gimana taunya? Nih Aisyah lagi ngetes kepekaan Nabi. Kata Nabi, kamu tuh kalau lagi senang sama aku, kamu akan bilang wa Rabbi Muhammad, wa Rabbi Muhammad. Bisa artinya demi Tuhan Muhammad, bisa artinya alhamdulillah dalam bahasa yang lain. Tapi kalau kamu lagi ngambek, kamu akan bilang wa Rabbi Ibrahim. Kalau Aisyah udah ngomongin wa Rabbi Ibrahim, gak nyebut, padahal suaminya juga kan Nabi kan. Kayak kita, suami kita tuh misalnya, suami kita, istri kita. Bahaya. Bahaya Saya gak punya suami, semua punya istri. Tapi dia perempuan ya, bukan laki-laki. Nah, kalau istri kita, sebutlah istri kita tuh misalnya pinter masak. Dia punya kayak brand cake gitu atau apalah, punya masakan yang khas. Sebutlah misalnya istri kita tuh pinter masak dan punya warung Padang. Kalau kita lagi senang, kita akan bilang, ah ini kayak masakan mama nih. Gitu kan ya? Kalau kita lagi gak senang, kita bilang, wah kayak masakan ibu saya nih. Nah, orang yang peka kayak gitu tuh. Nah tinggal kita peka gak dengan saudara kita. Apa yang membuat dia bete, apa yang membuat dia angle perasaan orang lain. Baik itu keluarga kita, tetangga kita, teman main kita, teman sekolah kita, beda sekolah, beda komunitas, apapun lah. Bahkan beda agama sekalipun, kita jaga dari angle dia. Makanya Allah saking ngejaganya nih, Allah bilang janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka akan mencela Tuhan kalian tanpa mereka fahami.
Beda agama kan? Yang satu muslim, yang satu non muslim. Kita jaga jangan sampai kita ngeledekin Tuhan mereka. Jangan sampai kita ngeledekin syariat mereka. Jangan sampai kita ngeledekin hal-hal yang sakral dalam persepsi mereka, dalam persepsi dan kepercayaan mereka. Ketika kita lakuin itu, nanti mereka pasti akan membalas, terjadilah perpecahan. Itu diajarkan di Al-Quran. Jangan kita ngeledekin Tuhan orang lain, nanti mereka akan balas ngeledekin Tuhan kita. Tapi kalau mereka yang ngeledekin Tuhan kita, ya udah, siapa yang paling baik? Berarti dialah yang menunjukkan akhlak. Kalau kita mengklaim Islam adalah agama terbaik, tunjukkanlah akhlak kita lebih baik dari mereka, kan gitu. Jangan sampai kita mengklaim agama Islam itu agama terbaik, ternyata kita nggak bisa nunjukin akhlak kita lebih baik dari orang lain. Berarti kita hanya kata-kata yang nggak ada buktinya. Nggak enak mau bilang omong kosong. Kata-kata yang nggak ada buktinya nih. Islam terbaik, sunnah terbaik. Apa? Orang Islam itu apa? Nabi itu akhlaknya uswatun hasanah. Tunjukin, dan itu amanah di dalam pundak, di atas pundak kita. Ketika kita mengaku sebagai muslim, berarti kita punya tanggung jawab menunjukkan keindahan Islam kepada manusia. Tanggung jawab. Kayak kita ngaku, saya sebagai orang Aceh, berarti saya mewakili orang Aceh. Kalau saya ngelakuin kesalahan, semua orang Aceh kena gara-gara saya. Saya orang Bandung, begitu saya ngelakuin kesalahan, ternyata orang Bandung gitu juga. Tapi tetap gara-gara kita nama Islam tercoreng. Yang mencoreng nama Islam kita sendiri. Sehingga kita jadi kayak punya tanggung jawab, amanah, saya harus lebih baik nih. Supaya orang tahu, oh memang Islam itu keren. Itu buktinya, itu buktinya, itu buktinya. Gitu. Hijrah ngaji. Kita yang udah rajin ngaji harusnya nunjukin bahwa akhlak kita lebih baik di depan orang tua daripada adik kakak kita yang belum ngaji. Sehingga orang akan mengatakan benar emang ngaji itu bermanfaat. Ngaji itu emang baik, bagus, banyak kebaikannya. Buktinya si AA, buktinya si adik misalnya. Tapi kalau pas udah habis ngaji semua disalah-salahin neraka semua nih. Karena saya dulu pernah ngalamin masa gitu. Wah neraka kamu. Apa semua salah di mata saya. Cuma saya doang yang masuk surga nih. Semua orang masuk neraka. Pulang ke rumah, Bapak ini dosa besar nih. AA, manggilnya abang kalau orang Aceh. Abang saya itu tentara. Abang tahu nggak azab kubur kayak gimana? Ngomong-ngomong belum apa-apa udah ngomong azab kubur, jahanam, berat, belum basyiron udah nazir, jadi ngelompat gitu. Dibalik harusnya basyiron, baru naziron juga ada waktunya. Nabi Nuh itu baru ngomong naziron setelah 950 tahun berdakwah, baru naziron. Awalnya basyiron, buktinya coba baca surat Nuh. Wahai kaumku, minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni. Basyiron apa naziron? Basyiron, berita gembira. Niscaya Allah akan mengampuni satu. Lalu Allah akan memberikan kepada kalian harta. Basyiron atau naziron? Kebun, air, keturunan, semuanya basyiron. Setelah sekian banyak basyiron, 900 tahun kemudian baru ya Allah hancurkanlah orang-orang yang mendustakan ayat-ayatmu sehancur-hancurnya. Kapan ngomong kayak gitu? 900 tahun lebih. Dah kita mah baru sekali dibantah langsung hancurkan ya Allah. Belum 900 tahun. Memang kita gak akan hidup sampai 900 tahun. Tapi setidaknya ngopi. Jangan ngaji yuk, kalau nggak ngaji lo masuk neraka. Berat belum apa-apa udah neraka. Baru salah dikit neraka. Walaupun mungkin benar, cuman kurang tepat. Sehingga benar dan tepat ini harus jaga perasaan orang lain. Makanya Nabi itu ngejaga banget perasaan orang. Ra'fah bil mu'minina ra'u. Nabi orang yang sangat ra'fah, jaga perasaan. Saking jaga perasaan, Nabi itu selalu mencari persamaan biar nggak ada gap. Ketemu dengan para penggembala ternak, Nabi ngomongin tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti pernah menggembala ternak. Oh gitu ya Nabi. Ya kalau gitu profesi penggembala ternak keren dong, keren. Coba cari persamaan. Terus ngomong lagi ketemu sama orang miskin yang makan roti keras, namanya qadid. Rotinya keras, kalau mau dimakan dicelupin dulu ke air, rendam baru bisa dimakan. Pas Nabi duduk di antara mereka gak enak hati. Aduh gak enak nih mau ngehidangin yang kayak gini ke Nabi. Kan Nabi orang yang mulia, masa kita hidangin roti yang keras disembunyiin. Nabi
saya itu anak seorang perempuan yang biasa makan kodit. Oh gitu ya Nabi, yaudah yuk kita makan bareng. Makan bareng. Jadi terbiasa makan kodit. Dari ibunya juga ditunjukin. Ketemu dengan orang miskin. Ya Allah, matikan saya sebagai orang miskin. Bangkitkan saya bersama orang miskin. Tapi jujur ya doanya ya. Kadang-kadang kita kayak basa-basi gitu ternyata terjadi. Ya Allah kok gitu banget sih. Basa-basi doanya. Kalau Nabi maju dengan konsekuensi doa itu. Saya kira doa itu kayaknya satu-satunya doa Nabi yang susah diamalkan. Ada yang pernah? Dan saya juga yang ceramah gak berani. Paling doa ya Allah rezeki yang halal. Berdagang, coba. Jadi semua orang itu jadi happy gitu kalau ketemu Nabi. Ada aja pembicaraan yang sama mereka. Walaupun kadang-kadang nafseng gitu nggak godain doang, tapi tetap dibesarkan hatinya dan motivasi. Nabi kata seorang nenek-nenek, Nabi kan unfollow kan? Wah jangan deh. Langsung Nabi bilang, karena ibu nanti di surga akan muda lagi. Oh Nabi selfie. Dicari sesuatu yang selalu bikin orang happy. Duduk sama Ali makan. Ali kan gitu ya, mau godain Nabi dibalas. Ini menunjukkan zakat cerdasnya Nabi itu. Makan, tulang-tulangnya ditaruh di tempat Nabi semuanya. Gitu atau ikan, pokoknya tulangnya ditaruh di tempat Nabi. Pas sudah selesai makan, Ali bilang, Nabi makannya paling banyak tuh, tulangnya numpuk, kata Ali. Kata Nabi, Ali tulang-tulangnya juga dihabisin. Wah, lebih ngeri daripada Nabi. Nabi tulangnya masih disisain, Ali tulangnya dihabisin. Oh iya, coba. Ali itu terkenal sahabat cerdas loh, tapi masih kalah cerdas sama Nabi. Tapi kan ledek-ledekan ya, jadi kita sama teman supaya akrab bisa kayak gitu selama tidak sarang, gak terlalu ke pribadi, jangan pakai kata-kata J lah kasihan ya. Udah aja, statusnya titik-titik gitu doang, gak usah sampai jelas gitu teh. Menjaga perasaan. Saya jaga banget perasaan kalau di caption tuh. Makanya teman-teman kalau yang memperhatikan, caption itu berganti dalam hitungan menit. Posting. Aduh, kayaknya ada yang salah ngomong nih. Langsung ganti caption. Kenapa? Takut ada yang tersinggung. Takut ada ini namanya ra'fah. Menjaga jangan sampai menyinggung orang lain. Bukan labil itu teh. Dikit sih. Apalagi kalau lagi sering ganti tuh. Jadi teman-teman kalau ngelihat saya captionnya gonta-ganti. Ustadz habis dimarahin istri ya. Labil. Kenapa? Menjaga perasaan. Aduh, kalau saya ngomong gini ntar gimana ya perasaan dia. Itu harusnya yang kita coba fokus kalau pengen jaga persatuan. Kan kita sering ngelihat di sosmed orang-orang kadang-kadang komen gak menjaga perasaan orang yang membaca kan. Udah di tempat umum. Padahal Nabi kalau mau negur sahabat gak mau negur tempat umum. Pasti japri kalau gak DM. Gak mungkin Nabi ngeposting teguran. Kecuali sifatnya mungkar. Ini bedain antara fahsya sama mungkar ya. Kenapa kemarin saya posting masalah akun fake? Karena itu bukan lagi fahsya. Itu sudah mungkar. Kalau fahsya, aib, maka saya nggak akan pernah posting. Menjaga siapa yang menutupi aib saudaranya, nanti Allah tutupi aibnya di akhirat. Itu kaidah hadis. Tapi kalau udah mungkar, kewajiban kita untuk mensyiarkan supaya tidak ada korban. Kalau teman-teman ada yang berpikir, Ustadz udah sabar aja deh, ini bukan bab sabar, bab kemungkaran. Dan kemungkaran, nahi mungkar, dicegah. Kayak misalnya kita punya teman atau pembantu yang sering nih. Pembantu misalnya aibnya sebutlah, maaf, dia ada penyakit sedikit dengan aroma tubuhnya. Itu gak usah diomongin ke orang lain. Jangan pekerjain dia, bau badan misalnya. Jangan, itu aib. Tapi kalau dia masalahnya adalah nyuri barang, itu bukan aib, itu mungkar. Sehingga kalau ada teman kita mau mempekerjakan dia di rumahnya, terus konsultasi dulu sama kita yang pernah mempekerjakan dia, boleh membuka aib itu. Dan ini termasuk gibah yang dibolehkan. Gibah tapi boleh. Karena gibah juga ada yang boleh, ada yang enggak kan. Dusta juga sama kan, bohong yang dibolehkan dengan bohong yang tidak dibolehkan. Secara umum enggak boleh, tapi ada 3 kondisi yang dibolehkan. Gibah juga kayak gitu. Gibah tentang kemungkaran. Oh, dulu dia pas kerja di rumah saya pernah ngambil barang, uang receh habis aja pokoknya. Pas pulang saya perhatiin baju saya banyak yang hilang. Setiap nyuci baju ngambil satu, Akhirnya
Pas pulang jadi satu, datang satu ransel kecil, pulang 2 koper. Bisa jadi kayak gitu. Terus kita kasih tahu ke orang lain, apakah kita menggibah? Ya, tapi gibah yang dibolehkan dalam syariat. Adapun kalau kesalahannya bukan mungkar, yang nggak merugikan orang lain, cukup DM. Apalagi belum tentu itu salah, cuman versi kita salah. Nah, kan berarti masih masih relatif ya, belum pasti. Maka DM, japri. Nabi kalau ada sahabat yang lakuin kesalahan yang gak ngerugiin orang lain, Nabi akan bicara secara umum atau langsung ke orangnya secara pribadi. Contoh secara umum gini, ada sahabat yang cerita-cerita mitos, fiksi lah. Jadi buku fiksi, cerita gitu, cerpen, novel fiksi, dibawa sama Umar. Kata Umar, Rasul, ini ada buku cerita bagus banget loh, Rasul mau baca, kata Umar. Cuma di dalam cerita itu jadi benar, kan suka gitu orang Yahudi. Makanya buku itu bahaya, bisa membahayakan imannya umat. Al-Quran banyak kisah-kisah yang bermanfaat, yang baik, yang penuh makna. Kemudian 18 apa gitu, nggak ngomongin kayak gitu ya. Ini aib, sehingga Nabi, loh kenapa kita jadi tahu? Karena beliau Nabi. Sehingga jadilah itu sebuah kisah yang kita baca. Kalau Nabi menjaga perasaannya, kata Nabi, berhias dan pakailah parfum yang baik kalau kita masjid. Salah satunya masjid sih, karena masjid itu tempat orang ngumpul. Kenapa? Biar nggak mengganggu, terutama bersiwak. Bersiwak itu dalam bahasa kita bersihin gigi. Kenapa? Jangan sampai kita baca sebelah langsung. Kenapa dia nggak baca doa? Tahan nafas. Berarti kita nggak menjaga perasaan orang. Jaga banget perasaan orang. Apa? Sampai orang yang gak rafah sesingkat mungkin supaya mereka paham. Ternyata mereka gak rafah, gak ngerti, gak pengertian kepada Nabi. Dan diantara ayat-ayat etika, ayat-ayat etika itu banyak pahala. Kumpulin ayat-ayat etika di dalam Al-Quran lebih 1 juz loh. Kumpulin ayat-ayat gimana begini, gimana cara ini, gimana cara itu, menjaga perasaan orang lain. Itu juz ayat etika doang. Saking seringnya Allah ngebahas etika. Salah satunya ayat tersebut. Karena Nabi gak enak mau ngomong, sahabat juga gak ngeh. Akhirnya setelah sekian lama Nabi sabar, ya Allah ini gimana cara ngasih taunya, Allah yang ngasih tahu. Nanti di rumah coba buka surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 53. Di situ Allah mengatakan, Fa'idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Kalau kalian datang ke rumah Nabi, disuruh makan, makanlah. Kalau udah selesai makan, maka bubarlah, jangan bicara terus, jangan diskusi panjang, karena itu mengganggu Nabi SAW. Sampai turun ayat kayak gitu coba. Nabi nggak enak. Begitu turun ayatnya, alhamdulillah dalam hati Nabi Maya. Sahabat, ini udah turun ayat. Masya Allah, ayatnya gimana ya Rasulullah? Kalau kalian udah selesai makan, pulang gitu. Oh gitu, astagfirullahaladzim, pulang aja bubar. Kan Nabi itu nggak boleh menyembunyikan ayat ya. Wala talbisul haq kan, wala taktumul haq. Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Karena Nabi nggak boleh menyembunyikan kebenaran, maka Nabi terpaksa baca. Itu juga dengan nggak enak baca ayatnya tuh. Duh maaf ya ayatnya gitu, bukan salah saya loh ya. Allah yang jaga perasa. Nggak apa-apa Rasulullah emang Allah dan maha tahu tentang keadaan yang terbaik. Ya udah maaf ya Rasul. 1. Ada lagi ayat lain di surat Al-Mujadilah, bab curhat. Yang curhat ke Nabi, DM-nya itu banyak banget sampai nggak kebuka sama Nabi. Saking banyak. Yang japri yang DM ke Nabi nggak dibalas, ngambek. Kamu Nabi nggak sih? Kok sampai gitu-gitu marah-marah? Nabi kok nggak dibalas DM saya berkali-kali loh? Nabi japri saya kok nggak dibalas, cuma dirit doang? Banyak komplainnya. Komplain Ustaz. Akhirnya Allah kasih ayat di surat Al-Mujadilah, surat curhat. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen curhat sama Nabi nih ya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen curhat sama Nabi, sedekah dulu, bahasa kita bayar. Coba sampai disuruh bayar. Tapi ini ayat termasuk ayat yang mansukh. Arti mansukh sudah dihapus syariatnya, masih ada ayatnya. Kenapa ayatnya masih ada tapi syariatnya udah gak ada? Supaya jadi pelajaran buat kita. Ternyata pernah ada yang kayak gitu-gitu juga di zaman Nabi. Lihat surat Al-Mujadilah nanti di rumah ayat 12. Wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen najaitumur rasul, pengen curhat sama Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Bayar dulu. Nabi bingung. Wah, disuruh bayar. Ini berapa ya tarifnya? Nabi tanya ke Ali,
menurut kamu kira-kira bayaran untuk curhat berapa ya? Kata Ali, 2 genggam padi, 2 genggam gandum, 2 genggam beras. Kata Nabi, kamu mah zuhud banget sih, segitu doang murah. Akhirnya ditetapkanlah sekian-sekian untuk bayar kalau pengen curhat, ngasih dulu. Gara-gara itu akhirnya berkuranglah orang yang DM, berkuranglah orang yang ngejapri Nabi. Sehingga Nabi jadi lebih leluasa dalam dakwahnya. Karena udah terlalu banyak. Jangankan Nabi ya, Ustadz aja bisa dikejar dengan curhatan yang panjang lebar. Di scroll juga gak selesai-selesai kan. Gimana ngejawabnya nih? Baca juga gak akan selesai. Saking panjangnya curhat. Ternyata Ustadz ngalamin kayak gitu, apalagi Nabi. Yang dicintai lebih daripada Ustadz. Yang diharapin lebih daripada Ustadz. Pasti kebayanglah Nabi itu riuh banget tuh dengan curhat-curhatan umatnya. Akhirnya Allah ngebelain. Kalau kalian pengen curhat bayar dulu. Karena banyak curhat gak penting-penting juga sih. Standar pertanyaannya. Nabi, saya lagi galau gimana ya? Gitu doang sih masalahnya. Padahal udah tahu jawabannya, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak sholat kan ya. Cuman pengen dengar aja langsung dari Nabi. Padahal sama aja. Sampai akhirnya Allah mengatakan sedekah, bayar. Setelah berkurang orang yang curhat sama Nabi gara-gara disuruh bayar, baru kemudian ayat ini dihapus. Ya udah, sekarang nggak perlu bayar lagi. Makanya dalam istilah tafsir ada ayat-ayat nasikh, ada ayat-ayat mansuh, ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ayatnya ada, tapi hukumnya udah nggak boleh diamalkan. Ini teman-teman, etika menjaga perasaan. Termasuk ada juga nanti ayat jaga perasaan Nabi kalau lagi manggil Nabi. Ada orang teriak-teriak dari belakang, dari luar, ya Muhammad, ya Muhammad. Sahabat kemudian kayak mau mukul gitu. Kamu sama Nabi nggak sopan, turun ayat. Rendahkanlah suara kalian, janganlah memanggil Nabi dari balik dinding. Maksudnya gak sopan, gak menjaga perasaan Nabi. Sampai Nabi kaget, lagi duduk kaget gitu, suaranya kencang banget, kayak lagi ada kebakaran atau lagi ada apa gitu. Nah ini namanya ra'fah, menjaga perasaan. Itu yang coba kita lakukan teman-teman kalau mau mewarisi persatuan. Jaga perasaan, karena kalau hati udah terjaga, insya Allah yang lain mudah. Ra'fah. Yang kedua, rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu artinya pengen menyenangkan, pengen ngasih. Kalau Rafa gak pengen ngerepotin, kalau Rahmah pengen nyenengin. Salah satu cara menyenangkan hati orang lain adalah misalnya kata Nabi, tabassumuka liwajhi akhika falaka sodaqah. Kalau kamu tersenyum ke arah wajah saudaramu, kamu dapat pahala sedekah. Berarti kalau kita mau menjaga persatuan, belajar menghadiahkan senyum. Membiasakan senyum. Coba perhatiin aja di jalan. Kalau kita saling pelotot-pelototan apa yang terjadi kan? Tapi kalau ada sesuatu terjadi di jalan, berpapasan, disenyumin, orang yang tadi mau melotot gak jadi. Berubah kan? Dan saya pernah kayak gitu. Sayanya yang melotot. Disenyumin, aduh jadi malu Ustadz masa melotot ya gitu. Atau sebaliknya pas ada orang yang marah-marah sama saya bapak-bapak itu. Nyalip dari kiri, saya gak ngelihat karena dia nyalip tiba-tiba dari kiri. Oleng gitu kan, karena sempit di sebelah kiri teh. Marah-marah, kamu segala macam. Salah saya apa Pak? Kamu bawa motor gak ngasih jalan buat orang lain. Ya Pak, maaf kalau saya salah. Udah, di mana tinggalnya? Udah kenalan. Oh ini Ustadz Hanan, udah berubah. Dari awalnya marah-marah, jadinya pengen selfie. Ada yang kayak gitu. Lewat apa? Lewat senyum. Memang gak gampang teman-teman. Saya gak mengatakan ini berarti saya udah sempurna ya. Jangan dituntut Ustadz Hanan tuh harus sempurna kayak diomongin. Enggak. Toh Nabi juga kadang-kadang melakukan kekeliruan walaupun bukan kesalahan. Apalagi sekedar Ustadz. Tapi bedanya orang soleh sama orang gak soleh. Orang soleh itu kalau ngelakuin kesalahan bisa memperbaiki. Dinasehatin, oh ya saya salah, perbaiki. Jangan berharap orang soleh itu suci. Enggak, dia manusia bukan malaikat. Malaikat ada kadang-kadang salah faham. Walaupun kesalahpahaman malaikat itu kemudian Allah perbaiki. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Intinya senangkan hati orang. Itu rahmah. Paling gampang hadiahin senyum deh. Kata Nabi, tahadu tahabu. Saling berhadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Ini cara menjaga persatuan atau membangkitkan semangat bersatu. Saling berhadiah. Jadikan program hidup kita. Pengen ngehadiahin temen. Minimal hadiahnya apa? Senyum. Minimal hadiahnya apa? Qaulun ma'ruf sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'minin. Amal yang paling disukai Allah adalah membahagiakan hati orang lain. Allah suka banget tuh. Terutama hati
keluarga, orang tua, pasangan, menghadiahkan dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Mama cantik banget sih mah. Itu langsung benar-benar sedekah pagi-pagi. Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi pengen sedekah, puji istri kita yang udah punya. Yang belum, di list aja dulu puji-pujiannya. Tulis di buku, di note ya, tulis nanti kalau saya udah punya istri saya bakalan kayak gini gitu. Ternyata belum juga, tulis lagi. Jadi makin lama menjomblo, kosakata gombal makin banyak. Sehingga begitu nikah, karena udah saking matangnya, romantis banget. Saking matangnya. Ada sisi positifnya juga sih menurut saya. Jalan, pokoknya yang menyenangin deh. Yang diomongin tuh yang menyenangkan. Jangan, mah, dituntut ini, dituntut itu. Agak berat sih, istri juga ke suami kayak gitu. Senangkan hatinya. Maka engkau akan dapatkan lebih dari itu. Bujuk hati, ta'liful qulub. Hadiah senyum, hadiah kata-kata, hadiah benda, barang segala macam. Tahabu. Saling berhadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Wahdatus syu'ur, satu perasaan. Dan hadiah tidak harus selalu dalam bentuk barang berharga. Kalau di jalan menghadiahkan space. Kayaknya nih saya biar orang dapat tempat, misalnya di jalan lagi berhenti di lampu merah ya. Ternyata atau lagi pas-pasan di persimpangan, di perempatan jalan, duluan gitu kan, hadiahin orang untuk 1 menit 2 menit dia duluan daripada kita. Nggak sampai 1 menit dah, beberapa detik doang, hadiah jalan. Enggak duluan. Nah ini hadiah nih, ini rahmah. Nabi itu kayak gitu banget teman-teman. Makanya coba kita belajar untuk mengamalkan 2 hal ini, yaitu fa'allafa baina qulubikum wa rabatna ala qulubihim, belajar menyatukan hati di antara orang beriman, secara lebih khusus lagi di antara bangsa Indonesia, secara lebih khusus lagi di antara warga Bandung, dengan 2 hal tadi. 1, jaga perasaan orang, berpikir dan merasalah dengan angle orang lain, jangan angle kita. Kalau angle kita kadang-kadang jadi egois, subjektif, kaku. Kalau kita ngomong tentang orang lain, kira-kira dia gimana ya dengan ucapan kayak gini, berarti kita harus perbaiki sampai ucapan kita gak menyakiti dia. Kedua, rahmah, berusaha untuk ngasih kebaikan buat orang lain yang menyenangkan hatinya. Minimal banget senyum. Ada masalah senyumin. Kalau salah lagi, ya udah perbaiki. Karena kita manusia, kadang gak bisa langsung sekaligus sempurna. Tapi kita minimal ada niat untuk memperbaiki, menjadi lebih baik. Berusaha terus. Kayak di masjid, pas keluar nanti pasti nggak nyaman. Pas kita datang, kita ngeliat ada orang yang berdiri di atas sendal kita. Nah, sendal baru beli tadi sore ya, langsung diinjak sama teman kita atau orang yang kita nggak kenal, pas diinjak. Kan budaya orang Indonesia bagus ya. Maaf itu sendal saya yang diinjak. Kita yang benar kita minta maaf kan bagus tuh. Oh iya ya maaf nggak sengaja. Ya udah nggak apa-apa, tinggal diusap gitu. Belajar senyum dulu. Ya udah nggak apa-apa, diganti aja yang baru gitu. Senyum. Mudah-mudahan senyum, makin kita rajin mengaji, makin kita rajin tersenyum. Karena Nabi SAW itu orang yang senyumnya selalu menyenangkan hati orang lain. Ketemu Nabi, senyum aja Nabi teh. Oh alhamdulillah, orang yang tadinya marah gak jadi marah sama Nabi. Pengen mukul Nabi, pengen nyakitin Nabi, malah jadi sayang dan pengen ngebelain Nabi karena senyum. Walaupun kadang memang butuh ketegasan terhadap sesuatu kemungkaran. Lagi-lagi tadi bedain antara mana fahsya, mana mungkar. Kalau fahsya, kesalahan yang gak ganggu orang lain, jadi aib pribadi, itu ditutupin, jangan dibongkar. Tapi kalau mungkar, kesalahan yang merugikan orang lain, dan itu harus dibongkar. Supaya tidak berjatuhan korban yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang pernah bisa menaklukkan penjajah hanya dengan bambu runcing. Bangsa yang bertahan 350 tahun dalam jajahan tapi gak pernah menyerah. Kita ini nenek moyang kita itu pejuang loh teman-teman. Sehingga jangan sampai kita kehilangan darah dan gen pejuang itu dalam diri kita. Tetap melanjutkan perjuangan walaupun dengan model yang berbeda. Buat saya orang yang keren itu bukan orang yang banyak komen, bukan orang yang mengkritisi orang lain. Orang yang keren itu orang yang fokus dengan karyanya. Ayo kita berkarya. Masing-masing kita punya potensi. Saya sebagai ustadz, ya saya berkarya lewat dakwah. Teman-teman ada yang misalnya anak sains berkarya dengan penemuan-penemuan yang ilmiah. Teman-teman ada yang pengusaha berkarya dengan finansialnya untuk membantu orang lain.
teman-teman, apapun berkarya dengan karya-karya yang membangun dan positif, sehingga insya Allah kita menjadi pejuang-pejuang warisan nenek moyang kita dengan konsep yang baru. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kata-kata yang keliru. Barakallah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Baik dosa kami kepadamu ya Allah, dosa kami kepada orang tua, dosa kami kepada pasangan, dosa kami kepada keluarga, dosa kami kepada tetangga, dosa kami kepada orang yang tidak kami kenal tetapi kami sakiti. Ya Allah, pahamkan kami agama sebagaimana Engkau pahamkan Nabi-Mu. Ya Allah, indahkanlah akhlak kami setiap kali bertambah ilmu kami. Jangan Engkau biarkan ilmu kami hanya sekedar wawasan yang mengisi ruang di dalam pikiran kami, tetapi tidak memperbaiki akhlak kami, tidak menambah iman kami. Ya Allah, setiap bertambah ilmu dan wawasan kami, tambahkanlah keyakinan kami kepadamu, tambahkanlah kemuliaan akhlak kami kepada sesama manusia. Ya Allah, afrigh alaina sabra, limpahkanlah untuk kami kesabaran, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak menyakiti orang di sekitar kami. Ya Allah ya Rabbana, ilhamkan kepada kami satu kebaikan yang itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah kami orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada sesama, bukan yang paling banyak menyusahkan orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Allah ya Rabbana, berikanlah petunjuk kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Jadikanlah pemuda-pemuda Islam di Indonesia adalah pemuda-pemuda harapan, pemuda-pemuda terbaik, sebagaimana Engkau mengubah pemuda-pemuda Muhajirin dan Ansar menjadi generasi terbaik. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di Suriah, saudara-saudara kami di Rohingya. Maafkan kami ya Allah yang belum mampu menolong mereka, belum mampu membantu mereka sesuai dengan hak-hak mereka. Maafkan kami ya Allah yang baru bisa hanya mendoakan mereka dari jauh. Maafkan kami ya Allah yang baru bisa berdonasi dengan sedikit harta untuk mereka. Mudah-mudahan suatu saat nanti kami bangsa Indonesia benar-benar bisa memberikan pertolongan dan bantuan yang lebih dari sekedar donasi, sebagaimana Nabi dan para sahabat, orang-orang Ansar menolong orang-orang Muhajirin pada masa itu. Ya Allah ya Rabbana, berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, dan berilah taufik-Mu kepada ulama-ulama kami. Janganlah Engkau biarkan kami berselisih dengan ulama kami sendiri ya Allah, karena tidak ada kebaikan dalam perselisihan antara umat dengan ulamanya, sebagaimana perselisihan antara umat dengan nabinya. Berilah, ilhamkan ke dalam hati kami ketaatan kepada Engkau, ketaatan kepada ulama sebagai pewaris Nabi-Mu. Ya Allah, hilangkanlah kesombongan dari hati kami. Hilangkanlah penyakit-penyakit yang ada dan bersarang di dalam hati kami, karena hanya itu yang membuat akhlak kami buruk, dan itu juga yang membuat kehidupan kami tidak nyaman. Ya Allah ya Rabbana, tolonglah kami dalam segala masalah kami ya Allah. Siapakah lagi yang bisa menolong hamba-hambanya selain Engkau? Kami yakin kepada kekuasaan-Mu, kami yakin kepada kemurahan-Mu, kami yakin tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu ya Allah. Tolonglah kami, bantu kami ya Allah. Kuatkan dan istiqomahkan hati kami di jalan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau biarkan hati kami melenceng kepada kesesatan yang telah kami tinggalkan. Jangan biarkan hati kami menjauh dari Engkau ya Allah. Jangan tutup hati kami karena dosa-dosa ya Allah. Bukakanlah hati kami, bukakanlah hati kami ya Allah, dan tutuplah aurat kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Ya Allah, bimbing kami dalam hidup kami,
Bimbing kami dalam setiap langkah kaki kami. Bimbing kami dalam setiap berfikir kami. Bimbing kami dalam setiap merasa kami, ya Allah. Jangan biarkan kami kebingungan sehingga tersesat, sementara Engkau Maha Pemberi petunjuk. Alam yajidka yatiman fa'awa, maka berikanlah kami kecukupan. Wa wajadaka dhallan fahada, beri kami petunjuk. Wa wajadaka ailan faghna, beri kami sesuatu yang membuat kami nyaman, ya Allah. Rabbana, beri kami husnul khatimah di akhir hayat kami, ya Allah. Betapa ruginya orang yang menghabiskan usianya dengan amal solih, tetapi menutupnya dengan sebuah dosa. Betapa beruntungnya orang yang sepanjang hidupnya berbuat dosa, tetapi menutupnya dengan taubat. Jadikanlah akhir hayat kami akhir yang indah. Jadikanlah akhir hayat kami akhir yang lisan kami basah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad SAW. Sampaikan bahwa kami rindu kepada Rasulullah SAW, dan kami ingin meneruskan perjuangan beliau, perjuangan dakwahnya yang dibingkai dengan akhlak yang mulia. Ya Rabbana, menangkanlah agama Islam, agamamu, ya Allah, karena kami yakin segala kebaikan ada di dalam agamamu ini, ya Allah. Nilai dari keadilan sempurna di dalam agamamu. Nilai dari akhlak sempurna adanya di dalam agamamu. Kami yakin jika Engkau menangkan agamamu, itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang jika dia eksis, maka akan jadi kebaikan buat yang lain. Tapi jika dia tertindas, maka seluruh alam dalam kezaliman. Maka menangkanlah Islam, ya Allah. Karena kemenangan Islam artinya kemenangan tentang kemanusiaan. Kemenangan Islam berarti kemenangan tentang keadilan. Kemenangan Islam berarti kemenangan tentang persamaan. Kemenangan Islam adalah kemenangan akhlak. Maka menangkanlah agamamu, ya Allah. Sebagaimana Engkau memenangkannya di zaman Rasul dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Engkau menangkan di zaman para khulafaur rasyidin, sehingga tidak ada orang yang lapar, tidak ada orang yang dipaksa, tidak ada orang yang ditindas. Kami yakin itu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.